Presiden Prabowo Subianto ikut bersuara soal kekalahan telak timnas Indonesia dari Australia. Di sela sidang Kabinet Paripurna, Prabowo menilai saat ini banyak pemain baru dan pelatih timnas yang baru, sehingga ia yakin nantinya timnas Garuda akan meraih kemenangan. Tidak mungkin ada keberhasilan tanpa kerjasama tim yang baik. Ya, mungkin kita masih prihatin tim nasional sepak bola kita belum berhasil, tapi kita yakin pasti akan lebih baik di saat-saat akan datang. Ini juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru, tim teknis baru. Jadi saya percaya kita akan mencapai hal yang baik. Ini sepak bola ini adalah sesuatu yang penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia, termasuk terutama di hal-hal seperti olahraga. Tidak ada waktu untuk meratapi kekalahan. Timnas Indonesia sudah harus beralih fokus ke laga berikutnya. Pelatih Patrick Kluivert punya 5 hari untuk mempersiapkan timnya dalam menghadapi Bahrain pada 25 Maret mendatang. Pil pahit kekalahan telak 5-1 dari Australia harus ditelan. Timnas Indonesia harus langsung beralih fokus sebab tak banyak waktu. Lawan berikutnya sudah harus siap dihadapi. Selasa 25 Maret, Timnas masih punya misi kemenangan melawan Bahrain. Pemain dihadapan pendukung sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemenangan tak bisa ditawar jika masih ingin bermimpi main di Piala Dunia. Klasemen grup C pun masih dinamis usai pertandingan ke-7 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Indonesia kini bertengger di posisi 4, diburu Bahrain dan China dengan perolehan poin yang sama. Laga melawan Bahrain nanti diprediksi akan berlangsung ketat, sebab Bahrain juga pastinya akan tampil habis-habisan usai kalah 2-0 dari tim pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026, Jepang. Tambah lagi, memori buruk pertemuan pertama saat kemenangan Indonesia dirampok di akhir pertandingan dan harus menerima hasil imbang. Berbeda dengan laga melawan Australia, jelang melawan Bahrain, Patrick Kluivert punya waktu lebih banyak untuk mempersiapkan pemain. Perubahan game plan dan perbaikan strategi bisa dilakukan tim kepelatihan untuk hasil yang lebih baik. Timnas harus segera move on dari mimpi buruk di Sydney, lalu menyapu bersih kemenangan di laga kandang. Masih ada 6 poin yang bisa diraih untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, pemirsa, Timnas Garuda tidak punya banyak waktu meratapi kekalahan telak 5-1 lawan Australia di laga away lalu. Skuad Garuda meski segera move on, harus langsung beralih fokus ke laga melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Wajib menang melawan Bahrain nanti. Apakah bisa jadi beban atau sebagai pelecut semangat bagi timnas Indonesia kita? Kira-kira gimana, Nas? Kita harus tanyakan langsung kepada orang yang bisa menganalisa hati kita, Kak, dalam persepak bolaan. Kita langsung sapa, sudah melalui sambungan Zoom, kita sudah terhubung dengan Yusuf Kurniawan alias Bung Yuke. Selamat sore Bung Yuke, hitung-hitungannya gimana untuk menghadapi Bahrain? Karena mau nggak mau kita harus move on sekarang. Oke Nas, Don, thank you. Jadi memang betul sekali, nggak ada lagi tawar-menawar sekarang. Apakah akan menjadi beban, apakah menjadi motivasi penyemangat, nggak penting. Yang penting bagaimana caranya menang. Kalau perlu itu penonton penuhin itu semua sampai Santel Ban, sampai Atletik Track ya. Bikin suasana panas, karena nggak ada cerita lagi, nggak ada alasan lagi, kita harus menang. Lupakan yang kemarin, kekalahan yang menurut saya sih agak konyol ya, karena terlalu banyak kemasukannya. Padahal cara main Australia nggak berubah dari game ke game, selalu mengadakan bola-bola set piece. Kok kita nggak belajar gitu ya? Walaupun baru pergantian pelatih, tapi paling nggak analisisnya kan harusnya sudah matang ya. Tapi showcase sudah berlalu, jadi
tinggal bagaimana fokus lawan Bahrain. Bahrain ini juga nggak bisa dianggap remeh, jangan sampai lagi kita seperti overconfident ketika menghadapi Australia. Bahrain tetap harus kita perhitungkan. Mereka kemarin di saat turnamen Piala Teluk mereka menjadi juara, di mana kita nggak ada persiapan untuk friendly match. Seperti juga kemarin lawan Australia nggak ada waktu mepet, sementara Bahrain punya masa aklimatisasi. Walaupun di laga terakhir Bahrain kemarin kalah dari Jepang ya, tapi Jepang perlu 66 menit ya untuk bisa membobol gawang Bahrain. Artinya tim ini sedang berkembang sangat baik. Itu yang pendahulu lah yang bisa saya gambarkan potret keseluruhan untuk menjelang laga lawan Bahrain nanti. Oke, beberapa pemain yang tidak diturunkan kemarin, Bung Yuke, menurut Anda apakah nanti di babak melawan Bahrain itu wajib diturunkan? Iya, nilai plus lagi lawan Bahrain ini karena kita semuanya full squad ya, full house, available, semuanya bisa turun. Ragnar Oratmangun yang kemarin nggak bisa main karena akumulasi, demikian juga dengan Justin Hubner, besok bisa main. Artinya semua pemain ready, termasuk yang saya dengar juga Sandy Walsh maupun juga Max Hilkers katanya juga cuma cedera ringan ya. Jadi semoga saja fit, artinya ini Patrick Kluivert lebih gampang lagi nih mencari pilihan-pilihan ya. Kemudian Joy Pelupesi yang kemarin belum sempat diturunkan, mungkin kali ini juga bisa dicoba. Dan penjaga gawang ya, kalau saya sih tekankan di penjaga gawang ya. Kita respect dengan apa yang sudah dilakukan selama ini oleh Martin Pas. Kemarin juga dia membuat 2 penyelamatan yang penting, meski akhirnya gawangnya kebobolan 5 kali. Tapi harus memang ada pergantian penjaga gawang menurut saya. Untuk memberi kesempatan Martin Pas agar dia restorasi mental dulu ya. Karena kemasukan 5 gol, penjaga gawang sehebat apapun pasti akan sedikit terkoyak ya. Mentalitasnya. Jadi perlu kasih kesempatan untuk Emil Adero mengecap caps pertama, itu juga sangat penting membuat dia dapat impresi yang positif di debutnya nanti. Gitu. Yes, apalagi mainnya di kandang sendiri, harusnya ini jadi motivasi yang lebih. Setuju nggak Doni? Setuju banget. Cuma kita bertanya-tanya, Bung Yuke, formasi apa yang akan digadang oleh Coach Patrick Kluivert untuk ngadepin Bahrain ini? Ada perubahan kah atau tetap setia dengan seperti waktu kita away? Iya, ini memang agak tricky ya. Kayaknya Patrick Kluivert kalau mengacu pada pola 3 back gaya STY rasa-rasanya enggak ya. Karena memang dia datang dengan konsep yang berbeda dengan formasi 4 back sebagaimana gaya Belanda pada umumnya. Dia nggak akan ubah, mungkin detail-detailnya yang akan diperbaiki ya. Karena ketika menghadapi Australia kemarin ini kelihatan sekali para pemain kita nih bonding di belakangnya lemah bener ya, mungkin nggak sempat latihan ataupun drilling set pieces ya. Hanya di belakang saja Bung Yuke, tengah sama depan udah optimal. Tengah juga saya kira perlu penguatan ya. Bung Yuke, aduh, kita akan perbaiki audio sambungan Zoom dengan Bung Yuke, tapi tadi yang bisa saya tangkap adalah yang kemarin itu kekalahan konyol, harusnya nggak usah dipikirin. Iya, tapi mungkin kan nggak bisa harus move on. Karena kita cuma punya waktu 5 hari kurang sebenarnya ya. Seperti kata Bung Yuke tadi, sayangnya kita terputus. Apa sudah terhubung lagi? Oke, kita terhubung lagi. Silakan dilanjutkan Bung Yuke. Lanjut Bung. Iya, sampai di mana nih tadi nih? Sampai formasi nggak mungkin dia akan gegabah. Iya. Sepertinya Patrick Kluivert nggak akan melakukan perubahan formasi. Dia tetap percaya dengan formasi 4 back. Cuma detail-detailnya aja mungkin akan diperbaiki ya. Kesalahan-kesalahan, error-errornya yang harus diperbaiki. Karena kemarin itu kelihatan kita itu nggak sempat latihan set pieces tampaknya ya. Soalnya 3 gol dari 5 kita kebobolan itu semua dari bola mati, termasuk penalti itu kan. Itu saya kira harusnya bisa kita antisipasi. Karena Australia kan mainnya kan memang seperti itu ya. Nah, lawan Bahrain juga mereka punya kemampuan bola-bola set piece yang berbahaya, artinya. Oke. Bung Yuke. Oke, jadi kritiknya adalah formasi yang kuat, yang kurang optimal, yang kurang kuat, Doni. Kita sambil memperbaiki hubungan lagi dengan Bung Yuke atau? Iya, ini mudah-mudahan karena makin banyak energi supporter timnas kita yang semakin memfokuskan dukungannya kepada timnas untuk menghadapi Bahrain. Iya. Oke, ya. Ini karena kita komunikasi dengan Bung Yuke juga sudah terputus, jadi kita harus move on juga ya dengan Bung Yuke. By the way, Bung Yuke, terima kasih sudah bersama kami ya. Ya, demikian tadi analis bola Yusuf Kurniawan. Pemirsa, adanya program pemutihan pajak kendaraan oleh Pemprov Jawa Barat. Warga antusias untuk kembali membayar pajak. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda.